Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang makna psikologi huruf atau tipografi dari fonts yang tipis dan yang tebal. Kapan sebaiknya menggunakan yang tipis, kapan sebaiknya menggunakan yang tebal. Nah, kita lihat sebagai berikut. Jadi, dari beberapa sumber yang saya baca, itu menunjukkan bahwa font-font tipis itu memberi kesan yaitu keindahan, femininity, lembut ya. Tapi di sisi lain juga itu menunjukkan kerapuhan dan kelemahan ya. Nah, sementara ketika fontsnya tebal ya seperti ini contohnya tebal ya, bold ya. Itu menggambarkan kekuatan, tegas, masculinity, solid ya. Juga di sisi lain menggambarkan domineering atau mendominasi, juga menunjukkan sifat keangkuhan ya, sombong, overbearing. Nah, kembali lagi ya, fonts ini bisa Anda manfaatkan ketika Anda mau menjual produk tertentu. Ketika Anda misalnya mau menjual produk apa, misalnya yang berhubungan sama keindahan, femininity, mungkin bisa menggunakan font-fonts yang tipis atau light fonts. Ya, tapi kalau Anda mau menunjukkan produknya kuat, ya pakailah yang tebal ini. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini adalah kurang lebih gambar perbandingan ya antara yang light ya, yang tipis, regular, medium, dan bold ya, ini lebih tebal. Biasanya untuk website itu Anda bisa menggunakan tiga-tiganya ini, atau untuk koran, untuk majalah juga bisa ya untuk tulisan. Contoh misalnya light ya, ini biasanya untuk yang tipis-tipis ya, untuk bold biasanya untuk judul-judul misalnya ya, dan regular itu ya untuk inti atau umumnya. Light biasanya untuk deskripsi-deskripsi tambahannya. Contoh misalnya kita lihat seperti ini. Nah ya, ini adalah judul utamanya, dia menggunakan yang tebal ya. Kemudian ini yang normal dan ini dia menggunakan yang tipis. Nah, ini secara tidak langsung membantu orang juga ya untuk melihat ya gitu bahwa mana yang kekuatan dari ini, yang utamanya itu apa ya, berarti yang tebalnya, kemudian yang standarnya, normalnya, dan penjelasan tambahannya di bawah. Contoh lagi, misalnya kita lihat ini dari Google dan Facebook ya. Mereka biasanya menggunakan 3 format tersebut ya. Ada yang ditebalkan ya di sini ya, itu yang menjadi penekanan mereka ya. Kemudian ada yang mediumnya dan ada yang lightnya, yang tipisnya ya. Dan kadang-kadang yang tipisnya suka diubah menjadi warnanya rada abu-abu gitu. Jadi fokus utamanya itu adalah yang ini. Dan ini akan sangat membantu calon pembaca ya atau visitor yang datang ke website Anda tuh untuk membacanya dengan lebih baik lagi. Contoh lagi, misalnya Apple ya pun demikian ya. Yang utamanya adalah ini yang akan ditonjolkannya, kemudian iPhone 12-nya, kemudian ini tebalnya ini normal, dan di sini itu relatif lebih light ya. Lightnya kalau dalam kasus ini diabu-abukan juga ya, lebih diabu-abukan. Nah, seperti itu ya. Dan sedikit cerita ya, itu kalau kami pun ketika membuat materi presentasi ya untuk di kelas, untuk ngajar, itu kami berusaha untuk membedakan warna seperti ini ya. Jadi tidak semuanya warna hitam semua, itu tidak ya. Tapi kita gunakan mana yang inti ya, yang penting itu warna hitam, dan deskripsi tambahannya itu biasanya lebih light ya, dan warnanya juga lebih terang juga, lebih light juga ya. Nah, ini contoh lainnya ya. Nah, ini ya. Ya, ini lebih, mungkin kalau ini lebih besar ya. Kalau dari tebalnya ini kurang lebih sama ya, tapi di sini dia lebih light ya, lebih light di situ. Nah, itu adalah makna yang pertama, yaitu adalah tebal dan tipisnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.